Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, Allah Immanuel itu ada bersama dengan kita dan memberkati kita. Hari ini kita sama-sama merayakan hari Pentakosta, di mana ini merupakan hari ke-50 setelah Paskah. Di dalam perjanjian lama, ini adalah sebuah perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum mereka. Dan kemudian mereka merayakannya selama 7 minggu. Disebut juga Hari Raya 7 Minggu. Di dalam perjanjian baru, ini dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Ingatlah peristiwa turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Sementara murid-murid semua berdoa, bersehati, maka pada waktu itu turunlah angin yang besar dan kemudian tampaklah lidah seperti nyala api. Ya, nyala api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Dan kemudian mereka berbahasa asing. Dan kemudian mereka berkobar-kobar. Ketakutan yang melanda mereka hilang, berganti dengan sukacita dalam bersaksi. Ya, demikianlah juga seharusnya yang terjadi bagi gereja Tuhan. Ya, demikian hari Pentakosta bagi gereja melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah dalam dunia. Ketika mereka semua berbahasa asing dan di sana ternyata berkumpul banyak orang Yahudi dari segala penjuru dunia. Dan mereka terheran-heran apa yang terjadi karena mereka mengerti hal-hal yang diucapkan oleh para murid-murid sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Berbicara mengenai perbuatan Allah yang ajaib. Dan kemudian mereka tersentuh hatinya. Dan mereka kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus berkata bahwa mereka tidak sedang mabuk. Tetapi ini adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Di mana hari terakhir putra-putrimu akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Orang tua akan mendapatkan mimpi. Dan kemudian mereka tersentuh hatinya sehingga mereka bertanya apa yang harus kami lakukan ketika mereka sadar bahwa hanya Yesus saja yang sanggup menolong dan menebus dosa mereka. Dan Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan kemudian mereka menyerahkan hidupnya dan kemudian dibaptis. Dan apa yang terjadi setelah mereka bertobat dan menerima karunia Roh Kudus itu? Ya, hidup mereka berkobar-kobar. Dan hari ini kita belajar dalam hal apa saja mereka berkobar-kobar. Mari kita belajar dan mari kita mendengarkan uraian dari pendeta muda Luciana. Yang pertama, berkobar dalam kerinduan akan firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya akan membangkitkan dan mengobarkan kerinduan yang kuat akan Tuhan dan firman-Nya. Terjadi kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Hal itu terjadi juga dalam jemaat mula-mula. Mereka begitu bergairah, bersemangat, dan antusias untuk tekun belajar terus dari rasul-rasul dan berdoa bersama. Mereka haus dan lapar untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Ada seorang anak Tuhan, pria di Kansas City, Amerika Serikat. Dia mengalami kecelakaan, kena ledakan, dan wajahnya rusak, matanya buta, dan dia kehilangan kedua tangannya. Tapi ada satu hal yang membuat dia sangat kecewa adalah dia tidak bisa lagi baca Alkitab. Matanya buta, dan kalau mau baca dengan huruf Braille pun, tangannya sudah tidak ada. Tapi dia tidak putus asa. Dia mencoba membaca huruf Braille itu dengan bibirnya. Namun ternyata syaraf-syaraf di bibirnya pun telah rusak. Tapi pada saat dia berusaha itu, lidahnya menyentuh huruf Braille itu. Dan dia berusaha untuk membaca huruf Braille itu dengan lidahnya.
Dan itu pun ternyata bisa. Luar biasa, masalah yang menerpa tidak memadamkan kerinduannya yang berkobar untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Semua jadi bisa, semua jadi mungkin. Dan waktu kisahnya ditulis, pria ini sudah 4 kali membaca Alkitab dengan lidahnya. Luar biasa. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan. Dengan cara ini kita mengenal Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk membaca dan merenungkan Alkitab yang adalah firman Tuhan? Apa yang jadi masalah dan kendala kita? Tidak mengerti, tidak paham? Ingat, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus yang akan mengajar kepada kita tentang firman Tuhan. Dan Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, tidak cukup kita hanya berhenti sampai di titik itu. Tapi ada Roh kebenaran yang akan memimpin engkau dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Oleh sebab itu ayo kita masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan dan firman-Nya. Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan menyingkapkan kebenaran demi kebenaran buat engkau dan saya dalam kehidupan kita ini. Mazmur 119 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bapak Ibu, inilah rasanya yang menjadi kebutuhan setiap kita sebagai orang percaya untuk terus berkobar dalam kerinduan akan firman Tuhan. Ada Roh yang akan menolong engkau dan saya untuk mengerti sehingga tersingkap kebenaran-kebenaran itu. Di dalam Kisah Rasul 8 dicatat sebuah kisah tentang seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya dalam perjalanannya di keretanya, tapi dia tidak mengerti apa maksudnya. Pada saat yang sama Tuhan mengutus Filipus untuk pergi menjumpai sida-sida itu dan mendekati keretanya. Dan Filipus pun menjelaskan tentang berita Injil Yesus kepadanya berdasarkan ayat yang dibacanya itu. Maka tersingkaplah kebenaran itu yang memberi terang dan memberi pengertian kepada sida-sida itu. Dan ia pun mengambil keputusan penting dalam hidupnya untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sungguh-sungguh serius untuk menyingkapkan kebenaran-kebenarannya dalam hidup kita lewat pembacaan firman Tuhan ini. Dengan caranya Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan bisa pakai kelas-kelas pemuritan, Tuhan bisa pakai situasi dan keadaan untuk menyingkapkan kebenaran itu. Untuk itu mari kita tetap berkobar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran-kebenarannya disingkapkan. Dan kita pun boleh berdoa seperti yang dicatat dalam Mazmur pasal 114 ayat yang ke-34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biar ini jadi doa kita, karena memang itu juga yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menolong, mengajar, memimpin dan menyingkapkan kebenaran itu dan membawa kita masuk dalam seluruh kebenaran Tuhan. Saat kebenaran tersingkap akan ada langkah yang benar, tindakan yang benar dan keputusan-keputusan yang benar. Sehingga kita sebagai orang yang sudah dibenarkan hidup dalam kebenaran. Mari terus berkobar dalam kerinduan akan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Yang kedua, berkobar dalam persekutuan. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-46 dan 47 demikian firman Tuhan. Dengan bertekun
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus juga mengobarkan dan membangkitkan gairah untuk bersekutu. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya memberi firman kepada kita. Tuhan tidak hanya memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk mengajar dan menolong dan memimpin kita kepada kebenaran. Tapi Tuhan juga memberi kita dengan saudara-saudara seiman yang lain yang akan juga menolong dan membangun hidup kita. Firman Tuhan menjelaskan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus. Semua orang percaya adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Satu tubuh tapi banyak anggota, yang mana satu anggota dengan anggota yang lain tidak dapat dipisahkan dan harus terikat kuat dalam persekutuan, dalam hubungan kasih sebagai sebuah keluarga Tuhan. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya dapat melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan, dan Anda dapat melakukan apa yang tidak dapat saya lakukan. Tapi pada saat kita bersama-sama melakukan, maka kita akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ibrani 10 ayat yang ke-24 dan 25, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan akan pakai saudara-saudara seiman kita sebagai alat Tuhan untuk membangun kita. Untuk menjaga, untuk memperhatikan, untuk menasehati, untuk menolong, untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menguatkan. Ini merupakan fungsi dan peran yang sangat penting dari setiap anak Tuhan terhadap sesama orang-orang percaya. Dan menjelang kedatangan Tuhan, kita harus semakin giat melakukannya. Dalam kondisi pandemik, persekutuan dapat tetap terus dibangun. Mulai dari mesbah keluarga bersama dengan anggota keluarga yang ada. Dan juga persekutuan dengan saudara seiman yang lain, dengan komsel online untuk duduk bersama, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, belajar firman Tuhan, saling menguatkan satu sama lain. Percayalah, Tuhan hadir di sana, Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan dan menguatkan serta menghiburkan kita. Ingat, iblis suka dengan kepasifan dan kemunduran. Dan targetnya adalah kejatuhan dan kehancuran. Oleh sebab itu, ayo semangat, jangan kendor. Dan biarlah rohmu menyala-nyala untuk terus bersekutu. Termasuk nanti pada saat new normal berlangsung. Dengan mengikuti protokol yang ada, kita akan tetap bersekutu sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya! Bapak Ibu, ingatlah bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh karena rahmat, pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu mengerjakan pembaruan dalam hidup orang percaya, maka hidup mereka berkobar-kobar. Hal yang lain yang kita bisa pelajari daripada orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hal yang ketiga adalah berkobar dalam kemurahan hati. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus membuat mereka bertumbuh di dalam kasih. Mereka dengan sukacita berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Ya, mereka dengan murah hati. Dikatakan bahwa mereka ada yang menjual harta miliknya dan kemudian membagi-bagikannya. Ya,
mereka dengan kasih bisa saling berbagi. Saya percaya ini adalah karya Roh Kudus, pembaharuan Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi orang percaya akan menghasilkan buah yang akan dinikmati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, biasanya pada satu saat seringkali kita mengangkat tangan memuji Tuhan, kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi. Tetapi pada saat-saat seperti ini, kita perlu belajar daripada orang-orang yang mereka berkobar-kobar karena kuasa Roh Kudus, dikatakan mereka mulai berbagi satu dengan lain. Kita mengulurkan tangan bagi sesama kita di pada masa posisi seperti saat ini. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara bisa terlibat dalam gerakan-gerakan peduli yang ada di sekitar kita. Tuhan melihat apa yang terjadi, pertobatan apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang paling dalam. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka melihat perbuatan kasih yang kita lakukan terhadap hidup mereka kepada sesama kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Kemurahan hati itu timbul bukan karena kita kaya, bukan karena kita mampu, tetapi saya percaya itu karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus membuat seseorang bisa menjadi orang yang murah hati. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 mengingatkan kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita, baiklah kita terus berkobar-kobar di dalam kemurahan hati. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Satu saat kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Firman Tuhan berkata, berbuatlah baik terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini menjadi satu hal yang membuat kita dikenal sebagai murid-murid Kristus yang mengasihi sesama kita. Hal yang lain, apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Yaitu adalah mereka berkobar dalam pemberitaan Injil. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saya tertarik dengan firman Tuhan ini, ya, karena peristiwa ini menjadi peristiwa yang mungkin tidak banyak dipahami oleh orang-orang. Karena biasanya kita berdoa, kalau ada ancaman, kalau ada hal-hal yang membuat kita takut, maka kita akan berdoa, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan. Tuhan lindungi kami. Tuhan jagai kami. Tapi kita bisa lihat dari peristiwa yang ada. Mereka satu waktu mendengar berita daripada Yohanes dan Petrus. Ketika Yohanes dan Petrus menyembuhkan seorang lumpuh di depan bait Allah. Karena kesaksian dari Yohanes dan Petrus, maka banyak orang yang bertobat. Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian imam-imam besar mereka berkata, engkau tidak boleh lagi berkata-kata tentang hal itu. Mereka bersaksi tentang Kristus yang dibangkitkan. Mereka mengancam Yohanes dan Petrus. Tetapi mereka akhirnya melepaskan mereka. Dan kembali kepada teman-teman mereka. Maka murid-murid mulai berdoa seperti yang tadi kita dengar. Permintaan mereka suatu permintaan yang aneh. Meminta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan hal itu saya percaya karena karya Roh Kudus. Tidak mungkin karena kekuatan manusia. Pertanyaan yang mungkin timbul di benak kita, mungkinkah
Di tengah-tengah COVID-19 ini kita bisa memberitakan firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan, John Piper, dia berkata bahwa virus corona atau wabah yang ada ini, itu menjadi sebuah alat pemurnian bagi orang-orang percaya. Bukan hukuman, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Tetapi itu memurnikan hidup kita semua. Dan membawa kita untuk mengingat bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, khawatirnya kita akan tertinggal dan kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saya percaya di setiap masalah yang ada, selalu ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah dengar Injil? Bagaimana dengan orang-orang yang belum terbuka dengan Injil? Apakah kita berdiam diri? Kita menerima bagian kita di dalam kerajaan surga, tetapi bagaimana dengan mereka? Sadarkah kita bahwa di setiap masalah yang ada juga terbuka kesempatan bagi kita untuk bicara tentang kasih karunia yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada banyak lockdown di mana-mana, tetapi juga ada kesempatan global connection. Ya, sekarang ada banyak kesempatan. Ya, kita bisa melakukan banyak hal berhubungan dengan orang-orang di luar kota, di luar pulau, bahkan di mancanegara. Kita bisa cerita tentang Tuhan. Ada medsos, ada hal-hal yang baru yang mungkin dulu tidak pernah kita lakukan, tetapi sekarang kita bisa lakukan. Kita bisa membuatnya itu menjadi sesuatu yang berguna bagi mereka. Medsos kita bisa isi dengan kesaksian-kesaksian. Ya, percakapan-percakapan kita bisa cerita tentang Tuhan. Ya. Meskipun memang kita sadari bahwa pertemuan muka dengan muka itu lebih nyaman. Tetapi ingat, di dalam setiap masalah tetap ada kesempatan. Ya. Sekarang ada banyak kesempatan mencari pengkhotbah baik di televisi, di YouTube. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, beribadah dulu di gereja setempat Anda. Percayalah, sebaik apapun pendeta di YouTube bicara, hanya pendeta di tempat Anda beribadah yang bisa lebih memperhatikan, ya, dan mendoakan Anda. Ya, oleh karena itu, pada kesempatan-kesempatan seperti ini, ada masalah, tetapi juga ada kesempatan-kesempatan yang baru. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar bahwa kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, adalah satu hal yang wajar kita bisa berbicara mengenai Tuhan kepada banyak orang. Firman Tuhan pada Kisah Para Rasul 4 ayat 20 berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Seandainya Bapak Ibu Saudara, nanti vaksin COVID ditemukan, maka kita orang-orang akan ramai dengan pemberitahuan bahwa vaksin sudah ditemukan. Kalau ada orang yang sakit, kita bisa berkata, ini sudah ada vaksinnya. Kita bisa cerita. Saya percaya juga ketika kita mengalami Kristus, ketika kita memiliki kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan, maka mulut ini tidak akan tahan untuk bicara tentang Tuhan. Gunakan handphone Anda, gunakan internet Anda, gunakan media sosial Anda untuk bicara tentang Tuhan. Dan mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa bersaksi? Ya, cukup Anda doa minta hikmat daripada Roh Kudus. Dan berbicaralah, saya percaya Roh Kudus akan memberi hikmat dan meneguhkan kata-kata kita. Saya membayangkan para murid-murid yang ada, mereka tidak diajarin langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga untuk bersaksi. Tetapi mereka melihat Tuhan, mereka mengalami
Mereka menyaksikan kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan ke surga. Dan itu membuat mereka meluap-luap, berkobar-kobar, dan mereka bersaksi tentang Tuhan. Dan baiklah kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, cerita ketika engkau ditolong Tuhan dengan masalah keluargamu, ketika mujizat Tuhan terjadi di dalam pekerjaanmu dan ada banyak yang lain, engkau bisa cerita kepada mereka. Baiklah kita menyampaikannya bukan karena hikmat manusia, tetapi percaya bahwa Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan perkataan-perkataan kita. Karena kita menyampaikannya dengan kekuatan ilahi, kekuatan daripada Allah sendiri. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, ingatlah hidup kita di dalam dunia ini sebenarnya kita melakukan misi Yesus. Oleh karena itu kita harus terus berkobar untuk dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita, itu akan menolong kita, memampukan kita untuk melaksanakan misi Kristus di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Saudara, jaga kobaran api ini untuk senantiasa rindu akan firman Tuhan, berkobar di dalam persekutuan, berkobar di dalam kemurahan hati, berkobar di dalam kesaksianmu. Ya. Jaga hubungan intim dengan Roh Kudus. Jaga hidup yang taat kepada perintah Tuhan. Supaya kobaran api yang ada dalam hidupmu tidak padam. Bagi yang belum dibaptis Roh Kudus, inilah kesempatan engkau untuk meminta dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi bagi kita yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, minta penuhkan aku kembali Tuhan. Biarlah hatiku terus berkobar-kobar, ya, melakukannya dengan cintaku kepada Tuhan, supaya misi Tuhan di dunia ini terlaksana di dalam kehidupanku. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita sama-sama membawa hidup kita kepada Tuhan dan terus melakukan misi Tuhan di dalam kehidupan ini. Selamat Hari Pentakosta, kiranya hidup kita terus berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan.